Tahapan pemilu saat ini sedang berlangsung masa tenang pemilu sejak tanggal 11 Februari hingga 1 hari sebelum hari pencoblosan. Pada masa tenang ini tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Lalu seperti apa aturan dan sanksinya? Kita simak sama-sama. Kampanye politik sudah berakhir di tanggal 10 Februari 2024, di mana tahapan pemilu saat ini sudah berlanjut ke masa tenang pemilu, di mana pada masa ini tidak boleh lagi digunakan untuk aktivitas ataupun kegiatan kampanye apapun. Dan masa ini berlaku selama 3 hari, sejak tanggal 11 Februari hingga tanggal 13 Februari, ataupun 1 hari sebelum pemungutan suara. Masa tenang untuk pemilu 2024 diatur dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu, di mana masa ini tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Sejumlah warga berpendapat adanya masa tenang selama 3 hari ini dapat memberikan ruang netral yang dibutuhkan masyarakat untuk mempertimbangkan pilihan kandidat secara lebih matang dan jernih. Di masa-masa itu harusnya kita bisa kayak meyakinkan dirinya nih, jadinya mau coblosnya yang mana, mau pilih paslon yang mana gitu. Sama sih, kita imbangin pilihan kita sesuai visi misi yang udah disampaikan sama paslon 1, 2, 3. Jadi ya buat imbangin kita harus pilih yang mana. Iya, itu positif ya. Jadi memberikan ruang dan waktu pada masyarakat untuk berpikir ya. Jadi paslon mana sih yang paling tepat untuk kita pilih sebagai presiden di masa mendatang. Sejumlah aturan yang berlaku pada masa tenang, diantaranya yaitu peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye pemilu dan menjanjikan imbalan kepada pemilih sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 4 PKPU nomor 15 tahun 2023. Begitu pula dengan media massa, baik cetak, daring, media sosial, dan lembaga penyiaran. Dilarang menyiarkan berita, iklan, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye. Hal ini berdasarkan pasal 56 ayat 4 PKPU nomor 15 tahun 2023. Selain itu, lembaga survei juga dilarang mengumumkan hasil survei pemilu. Pihak yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga ancaman hukuman pidana penjara dan denda puluhan juta rupiah. Selain itu, selama masa tenang, seluruh APK atau alat peraga kampanye seperti baliho, billboard atau videotron, spanduk, dan umbul-umbul juga harus diturunkan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan jika APK tersebut masih terpasang, maka akan langsung dikenakan sanksi. Sanksi administrasi, himbauan, teguran menegur kepada teman-teman, dan kemudian diturunkan. Sanksinya untuk menurunkan itu termasuk sanksi loh. Menurunkan alat peraga, diturunkan oleh pengawas itu termasuk sanksi. Ia menambahkan seluruh pihak baik dari peserta pemilu, lembaga hingga masyarakat harus bersama-sama menjaga ketertiban selama masa tenang. Hal ini demi terwujudnya pemilu 2024 yang bersih, jujur, dan adil. Tim Liputan CNN Indonesia.